Casa OS adalah custom ROM yang banyak di request oleh teman-teman kita di kolom komentar. Bang, cobain custom ROM Casa OS. Kebetulan Akang pakai handphonenya Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan custom ROM-nya itu ada ya. Cuma custom ROM ini hanya rilis satu versi saja, jadi tidak ada rilis versi selanjutnya. Dan sudah Akang install di Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kalau secara keseluruhan, custom ROM ini tidak direkomendasikan untuk daily driver, tapi buat teman-teman yang ingin mencoba performanya, ini performanya memang mantap sekali ya, sangat kencang. Yuk langsung saja kita review custom ROM ini. Yang pertama, untuk tampilan si custom ROM Casa OS ini sama seperti Android 10 kebanyakan. Jadi menunya itu seperti ini, apps drawernya. Kemudian jika teman-teman scroll ke bawah, notifikasinya akan seperti ini, dan quick settingnya akan seperti ini. Dan ini masih bisa di edit ya, bisa kalian tambahkan toggle-toggle yang sangat penting untuk kalian masukkan ke quick settingnya. Dan Casa OS ini menggunakan Android 10, jadi teman-teman bisa lihat di sini Androidnya pakai Android 10. Kemudian build numbernya itu seperti ini, dan tidak ada versi lanjutannya. Kemudian untuk menu settingnya, selagi kita masuk ke menu setting, sekalian kita review menu settingnya. Untuk menu settingnya itu seperti ini ya, jadi ada pemisah antara network, keep casa, connected device, kemudian dipisah. Di sini ada baterai, display, sound, kemudian apps notification, storage, privacy, location, security, dan lain-lain. Jika kita masuk ke dalam menunya seperti ini, jadi di atas ada headernya warna biru seperti ini, dan bawahnya itu warna putih, sama seperti kita masuk ke menunya Casa OS ini, Keep Casa. Dan di sini bisa kalian customize lagi seperti status bar, ada network monitoringnya. Jika ingin ditambah seperti ini, bisa dinyalakan display mode-nya di status bar, tapi jika ingin dimatikan kita disable aja, jadi tidak ada network traffic monitoringnya. Kemudian juga clock positionnya bisa diganti di kiri ataupun di kanan. Kemudian button, gesture, notification, baterai, dan miscellaneous. Ini teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian kita back. Di menu connected device ada NFC, Bluetooth, printing, dan lain-lain. Kemudian kita back lagi. Baterai seperti ini, jadi tidak ada optimalisasi baterainya. Sound seperti ini, jadi menu-menunya itu sama seperti Android 10 di handphone kebanyakan ya. Kemudian untuk storage-nya sendiri, nah ini untuk sistemnya hanya memakan file size-nya itu sekitar 18 GB dari internal storage si Redmi Note 9 Pro ini. Jadi custom ROM ini kalau dibilang sangat tinggi makan internal storage-nya, lumayan ya, karena sampai 18 GB. Beda halnya dengan Android 15 yang sebelumnya akan review. Kemudian untuk bahasa, jika teman-teman ingin lihat bahasanya, bisa lihat di sini. Untuk scrollnya itu lumayan
lumayan banyak ya. Jadi kalau bisa dilihat, ini bahasanya hampir semua bahasa ada nih. Jadi silahkan gunakan sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan. Oke, kemudian kita masuk ke apps drawernya. Itu seperti ini. Untuk apps drawernya dari bawah ke atas ya, sama seperti Google Pixel. Oke. Kemudian untuk performanya, teman-teman bisa lihat di sini di Antutu itu sampai 395.218. Ini untuk performanya. Kemudian untuk charging testnya, akan coba di charger 33 watt original si Redmi Note 9 Pro nya. Untuk peak power yang masuk ke Redmi Note 9 Pro ini terakhir akan cek sampai 17 watt, jadi tidak sampai 20 watt ya. Ini kondisinya baterainya di 32%, harusnya turbo charge-nya itu naik ya sampai 20 watt. Tapi mungkin ini dibatasi oleh si custom ROM CasaOS-nya sendiri. Jadi terakhir itu masuk sampai 17 watt. Dan sekarang hanya 12 watt untuk peak power chargingnya. Dan sekarang turun ke 7 watt dan tidak bisa naik lagi kayaknya. Oh, masih bisa. Oke, itu adalah tes dari chargingnya. Kemudian kenapa custom ROM ini tidak direkomendasikan untuk daily driver? Karena banyak sekali bug yang ada di custom ROM ini. Contohnya, jika kita membuka Google Chrome seperti ini, nah, Chrome keep stopping. Jadi teman-teman tidak bisa browsing menggunakan browser Google Chrome ini. Kemudian yang kedua adalah Google Play Store-nya. Nah, seperti ini. Ada aplikasinya. Kita akan coba install Canva, kita sentuh dan langsung keluar. Kemudian untuk kameranya itu pakai Lineage OS Snapdragon. Nah, untuk hasilnya seperti ini, cukup tajam ya, sama seperti bawaan Xiaomi untuk aplikasinya. Dan bugnya itu hanya dari Google Chrome dan satu lagi sebenarnya di Google Play Store yang tadinya tidak bisa menginstal aplikasi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian review singkat dari CasaOS ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Dan see you next video.